Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar KPU ya, yaitu cara melihat hasil perhitungan suara di setiap TPS melalui website KPU ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya, yaitu cara melihat hasil perhitungan suara di website KPU ya, atau C1 hasil pemilu tahun 2024 ya. Bagi teman-teman yang penasaran untuk melihat hasil perhitungan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia, teman-teman itu bisa langsung mengunjungi website KPU yang mana di situs infopemilu.kpu.go.id. Silahkan teman-teman akses website tersebut ya. Kemudian setelah berhasil masuk di website KPU, teman-teman silahkan di scroll ke bawah. Kemudian di sini ada hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilu 2024 ya. Teman-teman silahkan klik lihat. Nah, maka akan ditampilkan hasil perhitungan Pilpres untuk tahun 2024 ya. Yang mana di sini yang unggul adalah paslon nomor urut 2 ya, yaitu Prabowo dan Gibran sebanyak 57% suara. Kemudian di urutan kedua ada Anies dan Muhaimin ya. Kemudian terakhir ada Ganjar dan Mahfud ya. Nah, ini untuk hasil perhitungan Pilpres di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara kalau kita ingin melihat hasil perhitungan suara di TPS? Nah, misalnya teman-teman ingin melihat Pilpres di setiap TPS ya. Ini kita tinggal ubah provinsi, sesuaikan di provinsi mana teman-teman ingin cek ya. Misalnya di Sulawesi Selatan. Kemudian di kabupaten mana ya? Nah, ini akan ditampilkan lagi kabupaten mana, misalnya Sopeng. Nah, ini akan ditampilkan hasil perhitungan untuk Pilpres di Kabupaten Sopeng. Ternyata yang unggul tetap di paslon nomor 2 ya. Kemudian kecamatannya ini bisa juga diubah. Misalnya Kecamatan Lili Rilau. Maka akan ditampilkan hasil perhitungan Pilpres untuk Kecamatan Lili Rilau. Nah, kelurahan atau desa bisa teman-teman ubah. Misalnya di Baringang ini bisa ya. Ataupun misalnya di Cabenge, ini juga bisa teman-teman langsung lihat hasilnya ya. Kemudian di TPS mana? Misalnya di TPS 1. Nah, maka akan ditampilkan hasil perhitungan suara untuk Pilpres di TPS 1 Kelurahan Cabenge ya. Kemudian untuk hasil C1-nya ya, ini teman-teman bisa langsung lihat form Pindai C1. Nah, ini banyak yang viral ya, karena banyak dari teman-teman KPPS yang salah input hasil C1. Nah, misalnya Anies di sini yang terinput adalah 104, kita bisa cek hasil C1 yang diinput dari teman KPPS di TPS 1 Kelurahan Cabenge. Nah, ini kita bisa lihat ya hasilnya, dan teman-teman bisa langsung sesuaikan sendiri. 104 Prabowo 80, kemudian untuk Ganjar 2 suara. Kita cek apakah itu sudah sesuai. Nah, ini sesuai inputannya. Nah, mengapa biasanya ada kesalahan seperti itu? Ini biasa ada kekeliruan dalam penginputan hasil C1 yang dilakukan oleh KPPS ya. Mengapa? Karena biasanya ini adalah dipindai ya, bukan diketik manual. Jadi sehingga biasanya jika kurang jelas maka hasil inputannya itu biasa salah ya, atau hasil pembacaan C1 di website Sirekap KPU itu biasa bermasalah ya. Itu ya yang biasa menyebabkan adanya perbedaan suara. Tapi teman-teman itu bisa kok mengecek sendiri. Jika misal ada kesalahan begitu, teman-teman bisa langsung lapor aja ya ke KPU sebagai penanggung jawab. Misalnya suaranya berbeda, itu teman-teman bisa langsung lapor. Intinya untuk pemilu tahun ini semua hasil perhitungan di TPS itu akan ditampilkan di website KPU ini ya.
Jadi teman-teman yang mau mengecek bisa langsung cek di website KPU, dan jika teman-teman menemukan ada kesalahan input, teman-teman bisa langsung infokan ya ke website KPU. Dan sekarang ini KPU mengkonfirmasi bahwa ada kurang lebih 2.800 TPS yang kesalahan penginputan di aplikasi Sirekap ya. Ini pun baru diproses ya. Artinya teman-teman di KPU juga itu sedang berusaha ya untuk mengecek yang mana saja TPS yang bermasalah hasil penginputan di Sirekapnya ya, seperti itu. Nah misalnya untuk pileg atau pemilihan legislatif ini teman-teman juga bisa cek, misalnya kita lanjut ke pemilu DPD ya misalnya. Nah ini teman-teman pilih, ini masih hitung suara ya, jangan usah ke rekapitulasi hasil pemilu, ini masih belum, apalagi penetapan belum ya, baru dihitung suara. Kemudian provinsi, teman-teman pilih provinsi mana yang ingin teman-teman cek, misalnya di Sulawesi Selatan. Nah pilih kabupatennya. Nah untuk DPD ini, untuk Dapil Sulawesi Selatan itu diduduki atau tertinggi adalah Al Hidayah Samsu ya, dengan suara 10% suara ya. Kemudian untuk kabupaten ini teman-teman bisa langsung pilih ya, misalnya Sopeng lagi ya. Nah ini akan langsung muncul, yang tertinggi adalah sama Al Hidayah Samsu dengan 49% suara ya untuk di Sopeng. Kemudian disusul urutan kedua ada Andi Abdul Waris Halid ya, dengan perolehan 9% suara. Kemudian misalnya untuk DPR ya, ini bisa kalian cek DPR, kemudian hitung suara dapilnya. Ini jangan pilih dapil ya, biasanya kalau untuk dapil ini tidak ditampilkan ya. Kita coba untuk dapil, apakah ditampilkan? Nah, ternyata ditampilkan. Tapi ini tidak bisa dicek sampai ke TPS, hanya sampai dapil. Jadi teman-teman pilih aja wilayah. Kemudian misalnya provinsi mana, Sulawesi Selatan misalnya. Kabupatennya kabupaten mana, misalnya kita ambil baru Banteng lah. Kemudian kecamatan apa? Bantaeng. Nah, kelurahan apa? Salamalaka ya, ini adalah contoh aja ya. Nah nanti akan ditampilkan untuk suara perhitungan di masing-masing TPS ya. Di TPS 1 progresnya masih dalam pengerjaan, kita lihat di TPS 2 ya. Nah ini kita lihat bisa langsung dicek untuk di TPS 2. Nah ini ada jumlah pengguna hak pilih, kemudian ini ya, PKB ternyata hanya 4 suara sah ya. Partai Gerakan Indonesia Raya 33 ya. Nah di sini teman-teman bisa langsung cek. Nah untuk C hasil ini juga bisa teman-teman lihat hasil ya. Nah di sini akan langsung muncul hasil Pindai C1. Jadi teman-teman itu tahun ini yang masih penasaran mengenai hasil pemilu itu teman-teman bisa langsung ngecek di website KPU ya. Nah nanti teman-teman di situ akan ditampilkan seluruh hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh setiap TPS ya. Jadi artinya tahun ini diutamakan adalah transparansi ya. Dan jika teman-teman menemukan ada kesalahan, teman-teman itu tinggal lapor aja ya, apakah ke Bawaslu selaku pengawas pelaksana KPU ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk informasi cara cek suara setiap TPS ya untuk pemilihan umum tahun 2024 ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jika misal ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan ya. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.